Sahabat delima yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebelum kita memulai kegiatan dalam satu hari ini, ada baiknya terlebih dahulu kita mendengar firman Tuhan yang menjadi renungan harian yang tertulis dalam Yesaya 50 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih, lidah dan telinga adalah dua organ tubuh dari sekian banyak organ tubuh manusia yang fungsinya sangat penting dalam tubuh kita. Lidah berbicara, sedangkan telinga untuk mendengar. Dan dalam tubuh kita, dua organ ini saling berhubungan satu sama lain. Dalam panggilan seorang hamba ataupun murid, Allah terlebih dahulu mempersiapkan kita dengan lidah seorang murid, yang tujuannya adalah supaya Tuhan Allah dipermuliakan dengan tutur kata dan bahasa yang baik saat kita berbicara atau saat kita menyampaikan pesan terhadap orang lain. Saudara yang terkasih, lidah juga kita pakai ataupun mulut untuk memuji dan memuliakan Allah, yaitu di dalam berdoa, bernyanyi, dan juga di dalam setiap pelayanan kita. Allah juga memberi telinga yang tajam atau peka terhadap panggilan atau perintah Allah kepada setiap murid atau hamba yang dipilihnya, yaitu supaya setiap hamba itu dapat mendengar perintah Allah, apapun yang disampaikan Allah ataupun ajaran Allah yang disampaikan kepada seorang hamba, sehingga dia dapat menyampaikan berita ataupun kabar baik kepada banyak orang. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, tetapi kenyataan yang dapat kita lihat pada saat ini, banyak sekali manusia yang menyalahgunakan lidah dan juga menyalahgunakan telinga ataupun pendengarannya. Seringkali kita menemukan banyak persoalan yang muncul ketika banyak orang tidak mempergunakan lidah dengan baik. Lidah sering sekali melenceng dari fungsi yang sebenarnya, yaitu banyak sekarang orang memakai lidah ataupun mulutnya untuk mencerca, menghina, mengejek, mencemooh, mengadu domba, memprovokasi sehingga terjadi perpecahan. Lidah sering sekali dipakai untuk menyebar berita hoax atau berita yang tidak benar, atau banyak juga orang yang memakai lidahnya untuk bergosip sehingga terjadi perpecahan ataupun permusuhan. Demikian juga dengan pendengaran atau telinga. Sering sekali dipakai untuk mendengar berita yang tidak baik atau mendengar berita yang tidak benar, sehingga dapat menciptakan keadaan yang buruk, menyebabkan karakter atau hubungan yang tidak baik dengan sesama. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, melalui renungan pagi pada kita hari ini, kita diingatkan supaya kita memakai tubuh kita, supaya kita juga mempertanggungjawabkan sebagai hamba Tuhan, tubuh yang telah diberikan Tuhan kepada kita untuk menjadi hamba yang sebenarnya, menjadi pengikut Kristus atau menjadi murid Tuhan yang sudah diurapi, yang sudah diberkati, yang sudah ditemani oleh Tuhan dalam setiap panggilan kita. Hari ini kita diajak supaya kita menyadari bahwa panggilan itu diberikan Tuhan untuk memberitakan kabar baik, memberitakan sukacita dari lidah dan mulut kita. Demikian juga halnya dalam firman Tuhan yang tertulis di ayat renungan kita. Tuhan memberikan lidah seorang murid supaya dengan perkataan kita dapat memberi semangat baru. Artinya lidah
atau mulut kita ini tujuannya diberikan Tuhan supaya kita bisa memberikan dukungan, memberikan motivasi, memberikan semangat kepada saudara-saudara kita, terkhusus mereka yang mengalami begitu banyak beban berat, mengalami pergumulan, mengalami situasi yang sangat terpuruk, mereka yang letih lesu, mereka yang kehilangan harapan hidup. Untuk itu saudaraku, mari kita pakai lidah kita, apa yang keluar dari mulut kita, ucapan yang keluar dari mulut kita, berisi berita yang baik, berita yang benar, memberikan motivasi dan semangat bagi saudara-saudara kita. Demikian juga dengan telinga kita. Setiap pagi Tuhan mempertajam pendengaran kita. Tentu kalau Tuhan mempertajam bukan untuk mendengar hal yang tidak baik, tetapi untuk mendengar yang pertama sekali adalah perintah Allah. Apa yang Allah perintahkan kepada kita sebagai murid-muridnya, sebagai hamba Allah, tentu menjadi pemberita Injil, pemberita kabar baik, bukan pemberita kabar yang tidak benar. Kita pakai telinga kita untuk mendengar firman Tuhan, mendengarkan hal yang baik, mendengarkan kabar sukacita, sehingga kita juga bisa menyampaikan kabar baik kepada semua orang yang mendengar. Untuk itu, biarlah Tuhan yang selalu berkarya dalam hidup kita, biarlah Tuhan juga yang memakai hidup dan tubuh kita menjadi kemuliaan namanya. Amin.